Halo Sobat Koi, jumpa lagi di channel WHK Koi. Sebentar lagi kita mau menghadapi libur lebaran nih, musim mudik. Ya, ini buat teman-teman yang baru pelihara koi dan baru pertama kali mudik, ada ikan di rumah kita, ikan koi khususnya ya. Kira-kira apa sih yang harus kita lakuin untuk kolam kita? Nah, di sini saya mau kasih tips ya yang biasa saya lakukan ketika saya melakukan liburan panjang atau mudik ya. Biasanya kan kita mudik tuh minimal 1 minggu ya. Nah, tips dari saya sendiri itu yang pertama harus kita lakukan itu adalah backwash mekanis. Backwash mekanis. Nah, gimana nih buat teman-teman yang baru seminggu yang lalu saya melakukan backwash mekanis? Apakah perlu dilakukan backwash mekanis lagi sebelum mudik? Kalau seandainya teman-teman nggak repot, ya nggak apa-apa, lakukan backwash mekanis lagi. Itu juga tergantung kemampuan kolam kita ya, atau kemampuan filtrasi kolam kita. Contohnya nih, kalau saya kan maksimal tuh sebulan sekali itu udah maksimal ya buat saya ya. Walaupun kalau misalnya mampu lebih dari itu tanpa backwash mekanis, tapi saya udah rutin maksimal 1 bulan itu saya lakukan backwash mekanis. Dan itu seandainya 2 minggu lagi, minggu ini saya backwash mekanis nih, terus 2 minggu lagi mau mudik, saya pasti lakukan backwash mekanis lagi, karena jaga-jaga ya, jaga-jaga terjadinya ledakan amonia ketika kita lagi tidak di rumah. Itu sangat mengerikan. Nah, jadi kembali lagi ke kemampuan kapasitas filtrasi kita ya dalam memproses flow air sama kotoran ikan. Nah, kedua itu kita cek flow dari chamber 1 sampai chamber terakhir yaitu pompa, apakah ada penyumbatan, airnya lancar atau tidak. Jadi untuk menghindari tekor air di pompa, karena saya pernah ngalamin ya itu. Jadi bottom drain saya itu tersumbat, saya nggak tahu, pulang kerja malam, paginya kolam saya udah tekor nih di pompa. Akhirnya itu berdampak ke mesin saya. Nah, itu karena di saya ini ada pohon-pohon, jadi daunnya jatuh dan itu tenggelam dan terbawa ke bottom drain ini. Jadi cuma nganterin skimmer itu kan tentu untuk air itu nggak semaksimal bottom drain. Itu kedua ya, jadi ada dua. Yang ketiga, pemberian pakan. Jadi ketika kita udah mau mudik nih, 2 hari atau 3 hari, proses pemberian pakan itu kita kurangin teman-teman. Jadi biar nggak terlalu banyak kotoran di kolam koi kita ya. Jadi untuk menghindari airnya yang rusak gitu, karena pemberian pakan yang berlebih. Jadi berpikir wah mau mudik nih, terus kita kasih makan yang banyak sebelum mudik, itu jangan dilakukan hal itu ya. Itu menurut saya tidak disarankan. Ikan koi itu aman tidak makan walaupun lebih dari 1 minggu ya. Jadi kalau kita ke penjual koi nih, tukang-tukang hias itu mereka jarang kasih makan ikannya. Bahkan saya pernah lihat ya di YouTube, itu ikan 1 bulan belum dikasih makan, itu parah itu. Walaupun kuat tapi nggak segitunya juga. Jadi itu ya referensi untuk pemberian pakan. Ikan koi itu bisa kuat tanpa makan lebih dari 1 minggu. Jadi untuk pakan kita jangan terlalu khawatir. Kalau teman-teman punya auto feeder itu lebih bagus, tapi lebih di kontrol lagi. Yang biasanya makannya itu banyak, jadi dikurangin ya, 50% lah ya, karena
takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan pada kolam koi kita. Jadi nanti berdampak pada koi kita sendiri itu. Jadi penggunaannya dikurangin 50% walaupun kita punya auto feeder karena kita nggak ada di rumah. Dan kedua, ini penting juga nih, ini yang paling ditakutin, yaitu mati listrik, teman-teman. Mati listrik. Jadi kalau teman-teman punya aerator ya, ACDC ya, itu ACDC ya, itu kalau bisa teman-teman pasang sebelum mudik, karena ini yang paling takutkan di antara yang tadi, karena ini bisa membuat ikan koi kita tepar semua. Kalau seandainya kendala amonia, terus pompa yang nggak maksimal, itu masih bisa bertahan lah ikan kita. Tapi kalau udah tanpa oksigen, mati lampu yang berjam-jam, wah itu yang paling ditakutkan oleh semua penghobi ikan koi. Mungkin ikan kita bertahan ya 1 jam lah, tergantung kepadatan ikan. Kalau ikan saya nih, ini kalau saya perkirakan ini dia mampu lah bertahan 2 jam tanpa aerator, tanpa filtrasi. Jadi skema mati lampu gitu, karena ikannya nggak terlalu banyak nih, walaupun kolamnya kecil. Itu ya. Jadi tadi kita lakukan backwash, kita cek saluran dari chamber 1 mekanis sampai ke chamber terakhir bagian pompa. Terus kita lakukan pemberian pakan yang tidak berlebihan, jadi kita menjaga kualitas air ya. Terus sama kita pemberian mesin tambahan, yaitu aerator ACDC. Ini buat yang yang lebih prepare lagi ya, karena itu yang paling takutkan, mati listrik ya, teman-teman. Itu saja sih kalau dari saya untuk persiapan mudik untuk kolam lebih aman. Mungkin teman-teman juga ada pengalaman yang lain, bisa share juga di komentar, atau ada saran untuk tips saya yang tadi, atau ada tambahan, mangga tambahkan di komentar. Segitu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat dan kita semua yang mudik semoga diberikan keselamatan dari berangkat hingga balik lagi ke rumah kita, dan diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah untuk kita semua. Oke, sekian dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe ya, buat dukungan saya juga, biar lebih sering lagi buat update video dan tips-tips buat temen koi. Oke, sekian dari saya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum, salam satu hobi, salam koi.